Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih sayang Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang terus menuntun menjaga melihara kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya tuntunan Roh Suci Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami yang memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Kami puji dan sembah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Pembimbing yang Pasti. Ayat intinya diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Terangannya, Tuhan memanggil mereka yang mengetahui kehendaknya yang akan menjadi para pelaku firman-Nya. Kelemahan, separuh hati dan tidak berketentuan meningkatkan serangan-serangan setan. Dan mereka yang membiarkan sifat-sifat ini bertumbuh akan didapati tidak berdaya menghadapi gelombang pencobaan yang bergelora. Masing-masing orang yang mengaku nama Kristus dituntut untuk bertumbuh sampai kepada ketinggian Kristus sepenuhnya sebagai kepala orang Kristen yang hidup. Kita semua memerlukan penunjuk jalan yang langsung ke banyak tempat dalam kehidupan, sama seperti pelaut yang memerlukan seorang jurumudi melewati tempat berpasir di laut atau tempat berbatu di sungai. Maka dari mana kita memperoleh penunjuk jalan ini? Kami menunjuk kepadamu, kepada Alkitab. Diilhamkan Tuhan, ditulis oleh orang-orang saleh, ia menunjukkan dengan sangat jelas dan tepat kewajiban-kewajiban orang-orang muda dan tua. Ia meningkatkan pikiran dan melunakkan hati dan memberikan kesenangan serta kesukaan suci kepada semangat. Alkitab memberikan suatu standar tabiat yang sempurna. Ia merupakan pembimbing yang tak dapat jatuh dalam segala keadaan sampai kepada akhir perjalanan hidup. Ambillah ia sebagai orang yang menasihatimu sebagai pemerintah kehidupanmu sehari-hari. Di dalam kitab suci, beribu-ribu mutiara kebenaran tersimpan di atas permukaan si pencari. Tambang kebenaran tidak pernah akan habis. Lebih banyak engkau menyelidiki kitab suci, lebih besar keuntungan yang engkau dapat. Dan lebih suka engkau berkata dengan Paulus, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Setiap hari engkau harus belajar sesuatu yang baru dari kitab suci. Carilah hal itu seperti mencari harta yang tersembunyi, karena di dalamnya berisi firman hidup kekal. Berdoalah meminta hikmat dan pengetahuan untuk mengerti tulisan-tulisan suci ini. Jikalau engkau mau melakukan ini, maka engkau akan mendapati kemuliaan-kemuliaan baru di dalam firman Tuhan. Engkau akan merasa bahwa engkau telah menerima terang baru dan berharga dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran. Dan kitab suci akan tetap menerima penilaian baru dalam pikiranmu. Rajinlah memanfaatkan setiap sarana anugerah supaya engkau dapat diubahkan dalam tabiat dan boleh bertumbuh sampai kepada tingkat pria dan wanita dalam Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa yang kita renungkan dalam pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bagi kita ada pembimbing yang pasti, dan pembimbing yang pasti itu hanya ada dalam Alkitab dan Alkitab saja. Sumber satu-satunya kebenaran, sumber petunjuk, sumber di mana keselamatan kita bisa dapatkan. Dengan mempelajari Alkitab,
firman Tuhan yang tertulis itu, kita akan menemukan kebenaran yang sejati. Kita akan mengetahui jalan keselamatan, yaitu hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita mempelajarinya, kita akan sampai kepada tingkat tertinggi di mana Tuhan rindu kita capai. Dengan pertolongan Tuhan, marilah kita terus tekun mempelajarinya hari demi hari. Dan dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk mengerti lebih dalam akan rencana Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, terpuji-pujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami diingatkan, ditegur untuk terus mempelajari firman-Mu dalam doa dan kesungguh-sungguhan meminta tuntunan Tuhan. Kami mau rindu memperbaharui komitmen kami secara pribadi dan keluarga, agar kami bisa mempelajari firman Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi, dan menjadikan Alkitab satu-satunya sumber kebenaran kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami akan menemukan kebenaran sejati sesuai dengan apa yang Kau pandang baik. Kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga, diberkati dalam segala sesuatu yang dikerjakan yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja bisa berhasil, sukses, dan berkat-berkat yang Tuhan titipkan dapat kami gunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama. Apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang berduka, yang sedang sakit, dalam pergumulan, dalam tantangan apapun yang sedang dihadapi saat ini, kami rindu menjadikan Engkau solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami, dan dengan pertolongan Tuhan, kami bisa melihat bahwa Engkaulah satu-satunya sahabat kami yang akan terus menuntun kami. Bapa, kami semua rindu untuk siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus